kita itu kan bisa menciptakan kecemasan, kegelisahan ya. Kan dari kita sendiri kan ya. Kenapa kita itu tidak menciptakan kebahagiaan ya? Nah itu. Pokoknya teman-teman kalau bisa merasakan bahagia, anxiety itu langsung sembuh teman-teman. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini seperti biasa ya teman-teman, sebelum berangkat kerja saya bikin video dulu ya. Kali ini tuh saya mau membahas tentang dulu waktu saya pas anxiety itu parah-parahnya itu, saya itu hobi ya ke rumah sakit. Nah waktu di rumah sakit itu saya itu jadi tenang ya teman-teman, karena mindset kita akan salah ya teman-teman. Pola pikir kita itu salah. Jadi kalau di rumah itu merasa nggak aman, nggak tenang, itu karena di rumah kan kalau sesak nanti nggak ada alatnya ya. Kalau di rumah sakit kan ada oksigen ya. Jadi perasaan tenang seperti itulah yang membuat anxiety kita itu hilang ya teman-teman. Jadi sebenarnya penyakit ini itu tidak perlu obat ya teman-teman, bisa sembuh ya kalau kita itu bisa menjaga pola pikir ya teman-teman. Ini pengalaman saya dulu ya teman-teman. Setiap kali ada rasa-rasa itu langsung ke rumah sakit, padahal kan merasa sakit. Kalau orang beneran sakit itu kan berbaring di rumah ya. Saya ini merasa sakit teman-teman dulu. Jadi kan konyol ya, dari rumah kan sama rumah sakit kan jauh ya, tapi kenapa kok saya bisa ke sana? Ya itu kan kesalahan, kan dulu belum sadar ya. Jadi kerasa-kerasa sedikit langsung ke rumah sakit. Itu pengalaman saya dulu. Jadi teman-teman itu sekarang ya, kalau ada rasa-rasa itu nggak usah lah pergi ke rumah sakit, langsung aja minum air hangat teman-teman. Itu kita bisa bikin rileks itu teman-teman, terapi air hangat itu. Ini pengalaman saya dulu itu. Jadi kalau kerasa sakit itu langsung ke rumah sakit, langsung cek EKG. Terus kata dokternya bilang, kamu ini jantung kamu normal mas, apa yang kamu takutkan? Itu kata saya, itu kata dokternya ya. Terus saya bilang gini, celkit-celkit sama debarnya kenceng dok, itu hanya pikiran kamu mas, nggak usah lah pikiran seperti itu nggak usah. Dokter itu ngomong gitu. Jadi perasaan tenang itu ada ya saya. Soalnya kan yang ngomong kan yang ahlinya ya. Jadi saya itu lebih tenang gitu. Itu anxiety langsung hilang teman-teman dulu. Nah anehnya setelah saya pulang ya dari rumah sakit, itu di rumah itu kambuh lagi teman-teman. Kan aneh banget ya penyakit ini. Pokoknya kalau belum pernah ngalami penyakit seperti ini, pasti semua kebingungan teman-teman. Contohnya saya ya, orang desa yang awam, nggak pernah ya ngerti tentang penyakit ini, tiba-tiba kena kan parah ya. Saya kira itu sudah mau mati itu teman-teman. Nah gini terus ya, lalu bertahun-tahun kok masih sakit terus, masih resah gelisah terus. Akhirnya saya itu memberanikan diri teman-teman. Memberanikan diri itu kalau keluar rumah itu saya bawa minyak kayu putih sama bronkodilator itu ya, yang dapat dari rumah sakit itu yang buat sesak nafas. Itu saya bawa terus teman-teman. Jadi perasaan tenang itu ada ya teman-teman. Keluar ngobrol sama teman-teman, akhirnya lama-kelamaan itu hilang teman-teman anxiety. Intinya itu pola pikir kita itu harus diafirmasi terus ya. Kalau kita itu nggak apa-apa, kita itu sehat, kita itu sama seperti orang-orang yang di luar sana. Itu ya teman-teman. Ini tempat ngopi saya dulu teman-teman. Bukan dulu sih, sering bukanya itu ini nanti jam 12 paling buka teman-teman. Biasanya saya ngopi di sini sama teman saya itu sampai jam 1 sampai jam 2 teman-teman. Itu nggak boleh ditiru ya. Soalnya kan kalau orang menderita asam lambung itu kan tidurnya harus 8 jam ya. Jadi teman-teman nggak usah lah, kalau masih proses penyembuhan itu nggak usah keluar-keluar ya. Oh saya kan alhamdulillah sudah sehat ya. Jadi sekarang udah biasalah ngobrol sama teman-teman sampai lupa waktu ya. Tapi itu nggak sehat ya teman-teman. Ini juga saya kan aslinya juga nggak mau itu teman-teman diajak
ngopi sampai malam-malam itu kan, kalau saya tinggalkan gimana ya, perasaan nggak enak itu ada ya teman-teman. Jadi kalau saya pulang pagi itu, pulang jam 9 itu 9 malam ya, itu perasaan saya itu nggak enak. Kan teman saya masih, nggak usah, nanti dulu sebentar lagi, teman saya kan ngomong gitu. Jadi kalau teman-teman sedang dalam proses penyembuhan asam lambung ini, nggak usah lah itu tidur malam-malam, tidurnya harus 8 jam ya teman-teman, biar luka di lambung ini semakin membaik lah kalau kita istirahat. Nah, kembali lagi ya teman-teman, jadi intinya itu kalau kita lagi cemas, resah, gelisah, itu tanamkan dalam diri kita teman-teman. Kita kan yang menciptakan kecemasan itu kan kita sendiri ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa menciptakan kecemasan, kenapa tidak kita itu tidak bisa menciptakan kebahagiaan? Nah itu teman-teman intinya. Kita itu kan bisa menciptakan kecemasan, kegelisahan ya, kan dari kita sendiri kan ya. Kenapa kita itu tidak menciptakan kebahagiaan ya? Nah itu, pokoknya teman-teman kalau bisa merasakan bahagia, anxiety itu langsung sembuh teman-teman. Beneran ini. Saya juga kan dulu kan ya pernah kambuh-kambuhan ya, tapi kan sudah pernah pengalaman seperti itu. Oh, dulu saya itu kalau kambuh itu seperti ini, tenang gitu teman-teman. Pokoknya orang kalau sudah pernah anxiety terus kambuh lagi itu cepat teman-teman sembuhnya, karena pola pikir, mindset kita kan sudah berubah ya. Kalau dulu kan belum tahu, jadi wajar lah mencari-cari dulu, panik-panik dulu, wajar itu teman-teman. Tapi kalau sudah sembuh kambuh lagi, kita itu bisa menangani ya, bisa lebih tenang gitu. Jadi cepat sembuhnya teman-teman. Poinnya itu ini teman, kalau kita bisa menciptakan cemas, resah, gelisah, kan dari pikiran kita sendiri ya. Istilahnya orang Jawa itu kalau ngomong itu ngiris-ngiris hatinya dewe ya. Tahu teman-teman artinya? Mengiris-ngiris hatinya sendiri. Kan jauh di depan sana itu belum terjadi ya. Ngapain kita sudah memikir yang terburuk ya? Harusnya kan kita memikir yang enak-enak aja ya teman-teman, yang bahagia, yang happy gitu teman-teman. Kalau kita bisa menciptakan kecemasan, kegelisahan, kenapa kita tidak bisa menciptakan kebahagiaan gitu teman-teman? Kita itu harus menciptakan kebahagiaan. Contohnya apa? Menciptakan kebahagiaan ya, ngobrol sama teman, bercanda. Kalau aku dulu seperti itu teman-teman, cara saya menanganinya ya. Enggak shopping obat, pergi ke rumah sakit itu dulu itu saya seperti itu teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah jangan sampailah seperti itu lagi ya, karena kan sudah tahu ilmunya. Kita itu menciptakan bahagia, ngobrol-ngobrol sama teman, guyon-guyon seperti dulu lagi ya. Otomatis anxiety itu kan hilang teman-teman. Kalau teman-teman punya apa ya, misalnya di rumah itu punya motor ya, ya dirawat, dilapin lah atau dicuci. Itu juga bisa mengalihkan kecemasan teman-teman kalian, kecemasan kalian teman-teman. Jadi aku dulu juga kalau daripada nggak ngapa-ngapain, browsing yang buruk-buruk, mending nyuci motor sama melatih fokus ya, biar fokus ngelapini, nggak mikir tubuh kita yang sakit aja teman-teman. Aku dulu kan seperti itu teman-teman, mikir tubuh saya yang sakit terus, sampai lupa itu kalau punya motor yang perlu dirawat, dicuci ya teman-teman. Intinya kita itu harus tenang, sabar ya teman-teman. Ciptakan bahagia itu mulai dari sekarang ya teman-teman. Kita itu pasti sembuh ya teman-teman. Video kali ini segini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.